ini sampai berdarah, sampai infeksi. Saya baru sendiri dan saya tidak kasih tahu sama siapapun. Hanya orang tahu, saudara saya sendiri yang tahu, kakak saya karena baru. Nah, sejak itu saya tidak mau ngomong sama siapa-siapa. Kakak saya juga tidak pernah dibaukan, nggak dibawa berobat, nggak di. Jadi saya pendam sendiri sampai saya dewasa. Sampai saya berubah tangga, bahkan suami saya dia tidak tahu bahwa kuping saya sebelah ini sudah tidak berfungsi lagi karena saya simpan sendiri, saya tidak mau. Bahkan anak-anak saya juga saya tidak kasih tahu siapapun, saya tidak kasih tahu, hanya sama Tuhan saya menangis. Saya menjerit sama Tuhan, Tuhan tolong saya, hanya itu aja yang bisa saya lakukan. Sampai saya umur 40 tahun, saya pergi ke dokter. Dokter mengatakan gendang kuping saya ini sudah pecah, bahkan tidak bisa ditiup lagi karena sudah kering katanya, harus dioperasi. Saya tahu biaya operasi itu sangat mahal dan saya hanya menangis sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Uang tidak ada, anak-anak membutuhkan biaya. Saya hanya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, karena saya percaya mujizat itu masih ada bagi saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan, hanya berdoa menangis sama Tuhan, menjerit sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Waktu saya bangun pagi, saya langsung mulai mandi. Ketika saya angkat gayung, tiba-tiba tangan saya ini tidak berfungsi, gayung itu sampai jatuh. Tangan saya sakitnya nggak ampun. Saya bilang, Tuhan, ada apa lagi Tuhan? Cobaan apa lagi yang saya alami saat ini? Belum selesai kuping, ada lagi yang saya alami. Cobaan ini di tangan saya ini sakitnya nggak ampun. Bahkan saya tidak bisa mengangkat, bahkan tidak bisa berfungsi, bahkan nyuci piring pun saya sampai menangis. Tuhan, kenapa cobaan ini nggak berhenti-henti Tuhan buat saya? Itu membuat mama terganggu aktivitasnya di rumah. Kadang mama hubungi saya, dia sama mengeluh sama saya nggak bisa. Tuhan, tolong mama saya. Saya nggak bisa membuat apa-apa. Saya tidak bisa membuat mama saya di rumah. Saya nggak bisa berdoa dengan mama saya. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan tahu keluarga saya, sama anak mamaku, tolong sembuhkan dia. Tolong sembuhkan dia. Bisa kita foto dong obor ya? Itu saja yang saya sampaikan kepada Pak. Ketika dari gereja saya memberitahukan ada KKR di Bekasi, saya langsung semangat, luar biasa semangat saya, karena saya percaya tangan saya, kuping saya akan disembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Pada saat KKR, saya didoakan hamba Tuhan, saya langsung berseru sama Tuhan. Saya yakin penyakit saya, kuping saya, tangan saya akan disembuhkan oleh kuasa dari Yesus, karena mujizat masih ada bagi saya. Dan saya yakin dan percaya dengan iman saya bahwa penyakit saya saat ini akan sembuh. Itu dengan iman saya. Ketika saya mendengarkan khotbahnya Pak Niko, saya langsung ada kayak suara mengatakan mujizat masih ada. Saya imani mujizat masih ada. Sungguh
tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan kupingku, sembuhkan tanganku. Mujizat masih ada bagiku. Langsung saya menangis sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan penyakit saya. Ketika saya bilang, Tuhan sembuhkan penyakit saya, mujizat masih ada. Langsung kuping saya kayak saya ada suara, tutup kuping kirimu, Ebenezer, dengar apa suara saya. Saya dengar Bapak ini khotbah dari depan. Ternyata kuping saya ini tak gitu, pendengaran saya sudah sembuh. Tangan saya juga sembuh oleh kuasa dari Yesus. Langsung saya bersyukur kepada Tuhan, juga Tuhan doa saya, mendengar doa saya, menurut doa saya, saya itu dia punya iman, pasti bisa mendengar semua doa saya, membuktikan dan jamaah. Dan sekarang saya sudah sembuh, saya sudah tidak sakit lagi, saya sudah bisa beraktivitas kembali. Saya percaya itu semua boleh terjadi karena Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan Yesus karena penyakit saya, kuping saya, tangan saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Selama 36 tahun, kuping saya budak, pulih, tidak bisa mendengar. Sekarang saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuping saya sudah mendengar. Bahkan tangan saya juga sudah sembuh oleh kuasa dari Yesus.